ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mari memberikan kita kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama pada malam hari ini, dan semoga kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi keikhlasan di dalam amalan yang kita kerjakan, sehingga apa yang kita kerjakan menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, pada malam hari ini wonten dalu menika kita lanjutaken hadis nomor selangkung ya. Nomor selangkung. Sampun setengah perjalanan. Nggih, mungkin. Hadis nomor selangkung menika, hadis yang ke-25, temanya adalah fadlus shadaqah wa dzikri, keutamaan sedekah dan zikir. Kalau dari kitab ini diambil kesimpulan, temanya adalah keutamaan sedekah dan zikir. Kita baca dulu hadis nomor ke-25. An Abi Darin radhiyallahu anhu aidan. An Abi Darin radhiyallahu anhu. Anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, dhahaba al-dusur bil ujuri la ba'du bil ujuri yusalluna kama nusalli yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fudulil amwalihim wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. qala Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum alaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna ma tasaddaquna inna bikulli tasbihatin shadaqatan inna bi kulli tasbihatin shadaqah wa bikulli takbiratin shadaqatan wa kulli takbiratin shadaqah
wa kulli tahmidatin shadaqatan وكل تحميدة صدقة wa kulli tahlilatin shadaqatan وكل تحليلة صدقة wa amrin bil ma'rufi shadaqatan وأمر بالمعروف صدقة wa nahyin 'anil munkarin shadaqatan ونهي عن المنكر صدقة wa fi bud'i ahadikum shadaqatan. وفي بطون أحدكم صدقة Qalu قالوا ya Rasulullah يا رسول الله ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. أيأتي أحدنا شهواته ويكون له فيها أجر Qala قال ara'aytum law wada'aha fi haramin akan 'alai fiha wisrun. أرأيتم لو وضع في حرام أكان عليه فيه اسم Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Hadis ke-25 dari kitab Arba'in An-Nawawi dengan tema keutamaan sedekah dan zikir. Ini hadis yang menjadi orang-orang miskin bisa mengerti keutamaannya masing-masing. Kadang orang miskin merasa saya tidak bisa bersedekah sebagaimana orang kaya bersedekah. Maka ini adalah solusi dari keadaan tersebut. Dari sahabat Ad-Bidar radhiyallahu anhu aidon. Karena kenapa ada aidonnya? Karena bersinggungan dengan hadis yang ke-24, yaitu dari sahabat Abu Dar juga. Makanya ada aidonnya. Anna nasan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seseorang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu, mereka bertanya atau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Ya, ada orang-orang yang mungkin miskin ya, berkeluh kesah pada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba al-duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang kaya itu telah membawa banyak pahalanya dengan harta-harta mereka. Orang-orang kaya bisa membawa, telah mengumpulkan pahala dengan harta yang mereka infakkan dan sebagainya. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kami juga sholat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka berpuasa seperti kami juga berpuasa ya. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Sholat sama, puasa sama, tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna, bukankah Allah telah memberikan jalan bagi kalian untuk bersedekah? Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna, bukankah Allah telah membuat jalan bagi kalian untuk bersedekah? Ini Rasulullah memberikan solusi. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna, inna bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya di setiap tasbih yang kita ucapkan adalah sebuah sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah, dan di setiap takbir Allahu Akbar yang kita ucapkan termasuk sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah, dan di setiap tahmid ucapan alhamdulillah sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah, dan di setiap tahlil ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Wa amrin bil ma'rufi shadaqah, dan memerintah kebaikan adalah sedekah. Wa nahyin an munkarin shadaqah, dan melarang berbuat buruk adalah sedekah.
wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan engkau menggauli istrimu adalah sedekah. Jawaban Rasulullah. Qalu, mereka agak terkejut. Mereka menyadar kalau puasa itu wajar, ya, sholat, dzikir itu sedekah. Kemudian Rasulullah kok menjelaskan menggauli istri adalah sedekah. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah. Qalu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah, ya, seandainya salah satu di antara kami mendatangi istri dan melampiaskan syahwatnya termasuk di dalamnya ada pahala? Qala, maka Rasulullah menjawab, ara'aitum law wadu'aha fi haramin akana alaihi fiha fisrun. Bagaimana pendapatmu seandainya orang itu meletakkannya pada sesuatu yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wadu'aha fil halal kana lahu ajrun. Demikian juga kalau dia meletakkan itu pada hal yang halal, maka baginya adalah pahala. Masya Allah, ini hadis yang ringkas yang bisa kita pahami dengan mudah. Bahwa orang-orang kaya punya keutamaan sendiri, yang mana mungkin tidak bisa didapatkan oleh orang-orang yang tidak kaya. Akan tapi ada keutamaan tersendiri juga buat orang-orang yang tidak kaya. Nanti akan dijelaskan di faedah hadis yang ke-25 ini. Kita baca langsung hadisnya, ya. Faedah dari hadis yang ke-25 ini. Ini keutamaan tentang sedekah dan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadisu aslun fi fadhailil a'mali wal aqwali. Hadis ini adalah pondasi di dalam keutamaan amal-amal kebaikan dan perkataan. Ini bahwa keutamaan amal dan perbuatan ada di dalam hadis ini. Wa fi fawaidu minha, dan di dalamnya banyak faedah yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah nikmatul mali arun alal a'malis sholihah. Nikmatnya harta jika menolong untuk berbuat kebaikan. Ya, nikmat harta itu apabila menolong seseorang yang memiliki harta tersebut di dalam jalan kebaikan. Wa yashhadu li hadzal hadis, dan bukti dari itu adalah sebagaimana hadis dari Amr bin As. Amr bin As adalah panglima perang, ya. Panglima perang. Beliau suatu saat pernah dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khudh 'alaika siyabaka wa silahaka tsumma tini. Rasulullah berpesan kepada beliau, Amr bin As, ambillah pakaianmu dan senjatamu, kemudian datangilah aku. Fa'ataituhu wa huwa yatawadda fasu'ada fil nadhari tsumma ta'tahu faqala. Kemudian pada saat Amr bin As itu mendatangi Rasulullah, ternyata Rasulullah sedang berwudu. Kemudian Rasulullah sudah melihat bahwa yang ada di sampingnya adalah Amr bin As. Kemudian Rasulullah mengangguk-angguk karena tadi Amr bin As sudah berkata pada Rasulullah SAW, mengisyaratkan bahwa Rasulullah sudah melihat Amr bin As. Inni uridu an ab'asaka ala jaishin fayusallimaka Allahu wa yukrimaka Allah wa arghabu laka minal mali rabbatan solihatan. Wahai Mu'ad, Amr bin As, sesungguhnya aku ingin mengutusmu untuk memimpin sebuah pasukan. Dan aku berdoa semoga Allah menyelamatkanmu dan memberikan kamu ghanimah. Dan aku berharap engkau mendapatkan harta yang banyak dan yang baik.
Kemudian Amr bin As berkata, "Qultu ya Rasulullah, ma aslamtu min ajlil mali." Ya Rasulullah, aku masuk Islam itu bukan karena aku pengen mendapatkan harta atau ghanimah ya. Ya Rasulullah, ma aslamtu min ajlil mal walakinni aslamtu raghbatan fil Islam wa an akuna ma'a Rasulillah. Akan tapi aku memeluk Islam ini karena kecintaanku terhadap Islam dan aku berharap bisa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang terdahulu, Bapak dan Ibu, masuk Islam bukan karena ingin mendapatkan harta atau apa, tapi karena kecintaan dengan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walakinni aslamtu raghbatan fil Islam wa nakuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi aku karena cinta dengan Islam dan aku ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Umar, ya Amr, ni'mal mal as-salih lil mar'is salih." Wahai Amr, sebaik-baik harta adalah bagi orang yang soleh juga. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang soleh. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang yang soleh. Bisa dibayangkan kalau harta itu dimiliki oleh orang-orang yang tidak soleh. Contohnya sekarang yang lagi marak nama judol ya. Judol niku kinten-kinten sing gagungan tiyang ingkang soleh nama buatan ya. Keuntungannya pinten miliar gitu kan, triliunan kan ya. Makanya bahayanya pun kados ngoten salah satu contohipun nggih. Mas sebaik-baik harta adalah yang dimiliki oleh orang yang soleh. Contohnya termasuk Masjid Babul Salam nih ya, hartanya untuk kegiatan agama, dan semoga Allah senantiasa mempermudah dan memberkahi harta keluarga Pak Surya. Ya. Wahai Amr, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang soleh. Pertanyaan ini pun, harta yang baik ini kun apa tuh? Harta yang baik, harta yang harta yang diperoleh dengan jalan yang halal dan baik. Kemudian orang soleh ini kun apa? Orang soleh, jenengan kan, ya Allah doakan semoga anak saya menjadi anak yang soleh, ngoten kan nggih? Nggih. Wis pokoke ngono sampeyan nggih. Biasanya kan nggih, pokoknya jadi soleh kan nggih. Ya anak yang soleh, salah satu pendapat menjelaskan bahwa orang yang mengetahui hak Allah dan mengerjakan haknya, dan demikian juga mengetahui hak manusia sesama manusia dan melakukannya. Ini Bapak Ibu sekalian, itu sudah kita bahas di hadis yang sebelumnya. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, bahwa harta yang baik itu bisa bermanfaat apabila dimiliki oleh orang yang baik juga. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ini saged dihafalkan nggih. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Faedah nomor kali, iktisabul ujuri bi badlil mali fi subuli al khairat. Mendapatkan pahala dengan kita mengorbankan harta di jalan kebaikan. Ini artinya iktisabul ujur bi badlil mali fi subulil khairat. Mendapatkan pahala dengan kita mengorbankan harta yang kita miliki di jalan kebaikan. Berarti lawannya adalah iktisabul dan bi badlil mali fi subulil sayyi'at, ya. Mendapatkan dosa dengan kita mengorbankan harta di jalan keburukan.
Faedah nomor 3. Fadlul ghaniyyi syakiri alal fakiri sabiri. Bapak dan Ibu sekalian, menurut buku menika ya, keutamaan tiang ingkang kaya bersyukur dibandingkan tiang miskin sabar. Nggih. Fadlul ghaniyyi syakiri alal fakiri sabiri. Keutamaan orang kaya yang bersyukur atas orang miskin yang bersabar. Dalil napa kok wonten keutamaan? Karena kita diperintah untuk meminta kecukupan. Nggih, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Itu salah satu dalil dari ulama yang menjelaskan kenapa orang yang kaya itu yang kecukupan itu lebih utama dibandingkan orang yang miskin. Karena kita diperintah untuk meminta kecukupan. Tapi ada sebagian ulama menjelaskan bahwa orang miskin yang sabar juga punya keutamaan. Karena apa? Iya, karena hisabnya lebih cepat dibandingkan orang yang kaya. Makanya dari segala itu Syekh Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa kembali ke mana orang yang paling mulia? Paling mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bertakwa. Paling bertakwa. Sugih syukur bertakwa nggih jos nggih. Nak sugih mboten bersyukur nggih ora jos nggih. Lah nak tiyang miskin kok sombong niku nggih. Radi mboten gendah kan nggih. Sampun mboten gadah kok tesih sombong ngoten nggih. Niki kedah di tangketaken nggih napa kok saged sombong nggih. Makanya Bapak Ibu sekalian, keutamaan menawi jenengan wonten kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala sampun kagungan yatra kaya lan bersyukur insyaallah wonten keutamaan piyambak. Nggih, wonten keutamaan piyambak. Ya berarti nak semakin kaya kedah kathah syukuripun, nggih. Mugi-mugi dengan itu kita semakin mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nak sampun ditakdiraken dereng kagungan yatra kathah nggih pun sabar mawon. Nak saged nggih syukur, nggih. Syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dengan kesabaran itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Karena ini juga pendapat Imam Ahmad menjelaskan ada dua pendapat. Imam Ahmad sampai mengeluarkan fatwa bahwa masing-masing juga punya keutamaan. Orang kaya bersyukur, pendapat kedua orang miskin yang sabar, dan semua kembali kepada inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bertakwa. Faedah nomor sekawan, hirsus sahabati ala ma yuqaribuhum ilallah. Hirsus sahabati ala ma yuqaribuhum ilallah. Semangatnya sahabat dalam hal-hal yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya sahabat atas hal-hal yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat itu sangat semangat sekali di dalam jalan kebaikan. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau hal-hal dalam Islam itu kok ada yang merasa lebih baik dari sahabat, perlu dipertanyakan. Kok merasa ibadahnya lebih utama dari sahabat? Perlu dipertanyakan apa mboten? Kok ada orang yang merasa di zaman sekarang merasa lebih pintar,
dari sahabat, lebih banyak ibadahnya dibanding sahabat, lebih mengetahui agama Islam dibanding sahabat. Itu berarti perlu dipertanyakan. Karena sahabat sangat sempurna ya, sangat semangat sekali di dalam hal-hal yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mencukupkan agama ini dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Ya, cukup napa ingkang sampun dilampahi sahabat kita nderek mawon. Nggih, menawi wonten hal-hal ingkang derek dilampahi sahabat nggih mboten usah dilampahi. Insyaallah cekap nggih. Karena terkadang kita lebih semangat, kelihatannya semangat nggih dibandingkan sahabat. Sahabat dulu seperti ini masih kurang dan sebagainya. Ya. Padahal itu jauh dari apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah nomor gangsal. Fadlul fuqara is sahabatil munafasati ikhwanihim al-aghniyai. Niki Bapak Ibu sekalian, hadis ini menunjukkan keutamaan golongan yang miskin dari sahabat di dalam mereka berlomba-lomba dengan saudaranya yang kaya. Iya kan? Keutamaan sahabat yang miskin di dalam perlombaan dengan saudara mereka yang kaya. Keutamaan tersendiri. Dan mereka mengadu pada Rasulullah melihat saudaranya kaya. Keutamaan sahabat-sahabat yang miskin di dalam perlombaan dengan saudaranya yang kaya, dengan sahabat-sahabat yang kaya. Musyara'ati sahabati wa tasabbuqihim ilal amali sholih. Ini mencariatkan bahwa perlombaan sahabat dan semangat mereka di dalam amal yang baik. Li ana haula'il ladzina ja'u yaquluna li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, ini karena apa buktinya? Karena mereka datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat mereka yang kaya. Ini sahabatku yang kaya bisa berinfak, bisa menyantuni anak yatim, bisa menolong kaum fakir miskin dan sebagainya, sehingga mereka datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'u yaquluna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Inna dhahaba aluduthur bil ujur la yuridunal hasad." Bapak Ibu sekalian, mereka tidak menghasad kepada sahabatnya yang kaya, tapi mereka mencari solusi dengan kondisi mereka. Bisa dipahami nggih? Kalau orang kaya biasanya kan apa? Orang hasad biasanya apa Pak Ruslan? Ngiri ya, di belakangnya pasti gunjing ingkang boten sae. Iku kaya kelihatannya amalnya nggak diterima itu karena sombong, karena pengen pencitraan dan sebagainya. Tapi sahabat tidak demikian. Sahabat mengetahui kapasitas dirinya sehingga mereka datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari solusi bagaimana yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Inna dhahaba aluduthur bil ujuri la yuridunal hasad. Sesungguhnya mereka pergi ahlu dusur bil ujur la yuriduna hasad, dan mereka tidak menginginkan hasad. Lakin yuriduna an yaftaha lahum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baban yudriku nabihi hada sabab. Akan tetapi mereka menginginkan supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka bagi mereka sebuah pintu yang mana itu bisa mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan tersebut. Nggih. Innahu dhahaba aludusur bil ujuri la yuridunal hasad lakin yuriduna an yaftaha lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baban yudriku nabihi hada sabab. Tapi mereka menginginkan adalah jalan kebaikan yang bisa mereka kerjakan supaya bisa mereka menyusul saudara yang kaya. Dan di dalam berlomba-lomba di dalam kebaikan nih Bapak Ibu sekalian, ini kinten-kinten
Hasad niku wonten apa mboten? Hasad kinten-kinten apa wonten apa mboten Bapak Nasir? Teng dakwah wonten apa mboten? Teng kajian wonten apa mboten? Teng ustaz wonten apa mboten? Nah, nggih sedaya wonten nggih. Memungkinkan untuk adanya hasad. Nggih, memungkinkan untuk wonten hasad di dalamnya. Nggih. Makanya Bapak Ibu sekalian ingat hadis yang kalau wingi pripun? Salah satu prinsipnya bahwa semua kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang butuh kebaikan bukan Allah akan tetapi kita sendiri. Dan insya Allah itu akan mengurangi hasad kita. Kadang enten Bapak Ibu sekalian, nak wonten sekolah rumiyin nggih. Sekolah itu kan kadang ini sekolah Islam sunnah. Wonten sebelahnya nggih wonten sekolah sunnah. Di dalam lesannya itu tidak apa-apa. Kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ini bagus ini. Tapi di belakang Bapak Ibu, kira-kira sekolah tadi kurikulumnya pakai kurikulum apa ya? Pencapaiannya PPDB berapa? Apa yang dipakai dan sebagainya? Ternyata seperti itu. Ya makanya ini harus hati-hati. Harus hati-hati. Hasad ini harus kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan dari hati kita. Dan ini banyak terjadi nih. Banyak terjadi. Dan semoga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang tidak baik ini. Bawa kan nomor gangsal. Sekarang nomor 6. Fadlul agniya is-sahabati. Yang nomor gangsal keutamaan orang yang miskin di dalam berlomba-lomba dengan teman yang kaya. Nomor 6, fadlul agniya is-sahabatil limusyarakatil fuqara'i. Keutamaan orang-orang kaya dari sahabat Rasulullah SAW di dalam keikutsertaan mereka di dalam ibadah yang berupa badaniyah. Keutamaan sahabat yang kaya sahabat-sahabat yang kaya limusyarakatil fuqara'i di dalam keikutsertaan dengan sahabat yang miskin di dalam ibadah-ibadah badaniyah. Fardiha wa nafliha, baik itu yang wajib maupun yang sunnah dalam ibadah-ibadah yang dilakukan badan. Fil ibadatil badaniyah, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh anggota badan seperti puasa, sholat dan sebagainya. Fardiha wa nafliha, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah. Ma'a tasadduqi bifuduli amwalihim, dengan mereka juga bersedekah dengan harta-harta kelebihan mereka. Ma'a tasadduqi bifuduli amwalihim, beserta mereka, karena mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nomor gangsal, nomor keutamaan sahabat yang miskin dengan sahabat yang kaya karena mereka berlomba-lomba dengan sahabat yang kaya di dalam ibadah. Faedah nomor 6, keutamaan sahabat yang kaya karena mereka juga ikut serta di dalam ibadah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang miskin. Yang pertama berlomba-lomba. Yang keenam adalah karena mereka sahabat yang kaya ini ikut mengerjakan amalan yang dikerjakan oleh sahabat yang miskin di dalam ibadah badaniyah.
Saged dipahami ya. Berarti faedah nomor gangsal untuk orang miskin, ya sahabat yang miskin, karena mereka berlomba-lomba dengan sahabat yang kaya. Kemudian faedah yang keenam, keutamaan sahabat yang kaya karena mereka juga ikut ibadah yang dilakukan oleh sahabat yang miskin, baik itu yang fardunya maupun yang sunahnya, dan mereka juga bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Faedah nomor 8. Nomor 7 nggih. Alhamdulillah nggih. Al-munafasatu fil khairi wal birri. Hadis ini menunjukkan untuk ya, kita diperintahkan berlomba-lomba di dalam hal kebaikan. Al-munafasatu fil khairi wal birri. Ya, menggambarkan perlombaan di dalam kebaikan. Bapak dan Ibu sekalian, ini bisa kita ambil contohnya adalah sahabat Amr bin Jamuh. Sahabat ini adalah sahabat sampun sepuh, dan beliau ya pada saat itu sudah dalam kondisi pincang, dan beliau ini memiliki 4 putra. Kemudian ada tawaran untuk pergi perang. 4 putranya menyarankan beliau untuk tidak pergi perang, tapi semangatnya itu tidak mengalahkan untuk dia diam di rumahnya. Akhirnya Amr bin Jamuh ini pergi perang dalam kondisi seperti itu, sudah sepuh dan kakinya pincang ya. Ini karena mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan. Akhirnya di dalam perang tersebut Amr bin Jamuh ya mati syahid ya. Artinya ini adalah motivasi kita. Semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan, dan kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Bapak Ibu sekalian, walaupun berlomba-lomba di dalam kebaikan, kita juga harus ingat ada hal yang kadang merusak amalan kita, yaitu contohnya tadi adalah hasad. Ya, adalah hasad tadi. Kita harus hati-hati dengan amalan tersebut. Boleh kita berlomba-lomba, tapi kita juga harus tetap memperhatikan kondisi jiwa kita, bagaimana dengan amalan hati kita terhadap amalan badan yang kita kerjakan tersebut. Pak Didi, ajeng ada lihat. Lanjut guys, sudah. Al-munafasatu fil khairi wal birri, ya. Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Sebagaimana contohnya tadi Amr bin Jamuh yang semangat sekali di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun sudah dilarang oleh 4 putranya. Dan ini semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Faedah nomor 8, anna mujarradan niyah al-khairi wa raghbah fihi, sesungguhnya niat baik saja dan keinginan berbuat baik, sesungguhnya niat baik saja dan keinginan berbuat baik
la tablughu manzilatal fi'li wal badli, maka itu tidak akan mencapai derajat atau kedudukan di dalam amal dan pengorbanan. La tablughu manzilatal fi'li wal badli, niat yang baik saja atau keinginan di dalam berbuat baik itu tidak akan bisa mencapai derajat orang yang mengerjakan amalan baik dan yang berkorban untuk amalan baik tersebut. Sesungguhnya niat yang baik dan keinginan berbuat baik tidak akan bisa mencapai tingkatan orang yang berbuat baik dan berkorban di dalamnya. Contohnya pun kados kula. Kula sampun ngendika kali Pak Win kula badhe silaturahmi teng jenengan. Niate sampun wonten. Mun pinten-pinten minggu ajeng ziarah. Nggih. Niku wonten keinginan baik tapi mboten kelakon-kelakon, mboten wonten pengorbanan untuk menyisakan waktu ziarah teng daleme Pak Win. Niku benten derajatipun kedudukannya apabila saya punya keinginan baik ziarah teng daleme Pak Win, kemudian saya juga mengorbankan waktu saya, menyisakan waktu untuk benar-benar berkunjung di rumahnya beliau. Saged dipahami nggih? Anna mujarrada niyyah al khair wa raqbah fihi la tablughu manzilatal fi'li wal badl. Sesungguhnya niat baik saja dan ada keinginan di dalamnya tidak akan bisa mencapai derajat orang yang mengerjakan dan berkorban di dalam kebaikan tersebut. Dan ini banyak kita, terkadang kita mengalaminya. Contohnya saya lagi ya. Saya sampun ngetos kalau belajar sampai dalu niku baik. Belajar murojaah niku baik. Tapi kendalanya pun itu hanya keinginan saya saja dan tidak pernah belajarnya sampai dalu-dalu. Dan langsung KO pada jam 9.10 udah KO dan tidak mau belajar lagi. Sudah bertahun-tahun saya berkeinginan untuk belajar itu tapi belum kesampaian. Itu tidak akan mencapai derajat hanya keinginan itu dibandingkan saya benar-benar berkorban untuk belajar sampai tengah malam, mengorbankan tenaga dan sebagainya. Beda, beda. Niat saja itu berbeda apabila kita dibandingkan kita ada pengorbanan dan keinginan untuk mengerjakan tersebut. Anna mujarrada niyyah al khair wa raghbah fihi la tablughu manzilatal fi'li wal badli. Contohnya pun ibu-ibu pengen banget bahasa Jawa halus mateng suami ini pun bertahun-tahun latihan tapi tidak sakit ngelampai, benten. Apabila ada seorang ibu yang berusaha belajar kemudian menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, perlu perjuangan dan sebagainya. Seperti kemarin al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalan yang dikerjakannya. Faedah nomor 9 Bapak dan Ibu. Istihabu tasadduqi bi fudulil amwal. Disunahkannya bersedekah dengan kelebihan harta kita. Disunahkannya bersedekah dengan kelebihan harta kita. Wahiyya mazada 'anil hajah. Yang dinamakan kelebihan harta itu adalah sesuatu yang lebih dari apa yang dia perlukan. Contohnya setiap hari kita penghasilannya 100.000, kebutuhan kita 50.000, berarti ada kelebihan harta 50.000. Wahiyya mazada 'anil hajah, yaitu apa-apa yang melebihi dari keperluannya. Dan semakin bisa menghemat, insya Allah semakin banyak bisa bersedekah.
Wa yadullu lahu qauluhu subhanahu wa ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala wonten surat Al-Baqarah ayat 219. Wa yadullu lahu qauluhu subhanahu wa ta'ala wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil af. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah, apa yang mereka infakkan, maka katakanlah kepada mereka, yaitu yang lebih dari keperluan. Nak wonten sisa nggih keperluannya sampun tercukupi, wonten sisa ya maka infakkanlah. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagi kalian ayat-ayatnya supaya kalian berpikir. Surat Al-Baqarah ayat 219. Faedah nomor 11. Annas shadaqata laha ma'nan khasun wa hiya shadaqatu bil mali. Sesungguhnya sedekah itu memiliki makna yang khusus, yaitu sedekah dengan harta. Itu kalau kita biasanya ayo kita sedekah, kalau hanya dengan pikiran kita harta saja, itu berarti makna sedekah dalam arti khusus. Anna shadaqata laha ma'nan khasun wa hiya shadaqatu bil mali. Sesungguhnya sedekah itu ada makna khusus, yaitu sedekah dengan harta. Wa makna amun, dan ada makna umum. Wahiyya fi'lu umumin, yaitu pekerjaan pada umumnya. At-ta'at fi'lul umumi ta'at, yaitu pekerjaan umum dalam kebaikan. Wahiyya fi'lu umumi ta'at. Makna amun wahiyya fi'lu umumi ta'ati. Makna yang umum yaitu amalan yang umum di dalam kebaikan. Al-qauliyah wal fi'liyah, baik itu yang berupa ucapan maupun perbuatan. Berarti itu termasuk sedekah juga, okay? Kalau biasanya kita kan sedekah itu identik dengan harta saja. Itu berarti sedekah dalam arti khusus. Dan di sana ada sedekah dalam arti umum, yaitu semua ketaatan baik itu qauliyah maupun fi'liyah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Wa sumiyat ta'ah shadaqatan. Kenapa kok ketaatan itu dinamakan sedekah? Li'annaha tadulu ala sidqin imanil abdi. Ketaatan dinamakan sedekah karena itu menunjukkan benarnya iman hamba tersebut. Menunjukkan benarnya iman hamba tersebut, maka dinamakan sedekah. Karena menunjukkan benarnya keimanan seorang hamba. Wasumya ta'atu shadaqatan li'annaha tadulu ala sidqi imanil abdi. Kenapa ketaatan dinamakan sedekah? Karena menunjukkan kebenaran iman seorang hamba. Sedekah ada yang khas, ada yang umum. Ini pembagian nomor kali. Wahya shadaqatun minhu ala nafsihi, dan sedekah itu juga ada jenis untuk dirinya sendiri. Wahya shadaqatun minhu ala nafsihi,
dan sedekah itu ada yang khusus untuk dirinya sendiri. Contohnya pun apa Bapak Ibu sekalian? Contohnya pun kalau takbir, tahmid, tahlil. Takbir itu termasuk ibadah sedekah untuk dirinya sendiri. Wa hiya shadaqatun minhu ala nafsi wa ma kana naf'uha muta'addiyan fa hiya aidan shadaqatun ala ghairihi. Dan apabila manfaatnya itu banyak, maka sedekah itu bisa untuk orang lain. Berarti ada sedekah khusus, ada sedekah umum. Ada sedekah untuk dirinya sendiri, ada sedekah untuk orang lain. Contohnya sedekah khusus adalah kita bersedekah dengan harta. Contohnya sedekah yang umum berarti segala kebaikan yang kita kerjakan, puasa, zakat, infak, ya, dzikir dan sebagainya termasuk sedekah umum. Sedekah yang sifatnya untuk diri sendiri adalah yang kembali manfaatnya untuk diri sendiri, yaitu baik itu dzikir, baik itu tahlil, tahmid, takbir, tasbih. Kemudian ada sedekah yang sifatnya untuk manfaat orang lain. Contohnya apa? Dari hadis ini. Al-amru bima'rufin shadaqah. Kita memerintah kebaikan termasuk sedekah. Wa nahyin 'anil munkarin shadaqah. Dan kita mencegah keburukan termasuk sedekah. Dan jangan lupa menggauli istri termasuk sedekah. Nggih, termasuk sedekah. Ini bukan masalah sepele nggih. Karena dalam kitab kecil itu disampaikan bahwa masalah rumah tangga itu kebanyakan dari masalah seperti ini. Ya. Makanya Rasulullah sudah menjelaskan bahwa apabila seorang laki-laki mendatangi istrinya termasuk sedekah. Ya. Ini adalah motivasi kita di dalam rumah tangga. Wahya shadaqatan minhu ala nafsihi wa ma kana naf'uha muta'addiyan fa ya aidan shadaqatun ala ghairihi. Berarti wonten nggih sedekah untuk dirinya atau untuk orang lain. Untuk dirinya adalah dzikir dan sebagainya, untuk orang lain adalah amar bil ma'ruf nahi bil munkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan salah satunya juga adalah kita menggauli istri-istri kita. Makanya Bapak dan sekalian, ini iklan ya, tapi iklannya sudah disebarkan Pak Iman ya. Adakan seminar ya. Semoga nanti seminarnya kalau itu di Batu sajalah ya, bisa lebih murah, biar yang ikut lebih banyak ya. Karena ada beberapa rumah tangga itu terkadang karena tidak dihadirkan seorang anak, masalah besar nih. Masalah kadang timbul dari situ. Makanya semoga nanti bisa mengadakan untuk bisa memperbaiki rumah tangga barangkali ada yang bermasalah. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kita pelajari bersama pada malam hari ini. Berarti dari hadis yang ke-25 ini keutamaan orang yang bersedekah dan orang yang berzikir. Orang yang bersedekah tentu perlu mempunyai harta, tapi ada peringatan bagi orang-orang yang memiliki harta sebagaimana hadis dari Ibnu Majah, la ba'sa bil ghina. La ba'sa bil ghina. Tidak apa-apa dengan kaya. Limanit taqo. Tidak apa-apa panjenengan niku sugih tapi kedah bertakwa. La ba'sa bil ghina liman ittaqa wa sihhatu liman taqa khairun minal ghina. Dan sehat bagi orang kaya itu adalah lebih baik dari wa sihhatu liman taqa khairun minal ghina, dan sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dari kekayaan. Wa sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina. Kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dibandingkan
kekayaan. Wati bin nafsi minad dami minan nadam, ya. Wati bin nafsi minan ni'am, dan bahagia itu bagian dari kenikmatan, dan bahagia itu dari kenikmatan. Berarti dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, tidak apa-apa kita minta kecukupan, tapi sandingannya adalah dengan ketakwaan kita, ya, dengan ketakwaan kita. Nak dereng takwa nggih, hati-hati nggih. Engko nak di makan Bapak Ibu sekalian, kemarin teman itu diceritakan ada beberapa dealer mobil itu kok laris banget, itu incerannya kira-kira siapa Bapak? Seperti yang di YouTube itu. Adalah OKB, orang kaya baru. Nggih kan? Orang kaya baru itu kan bingung ya. Mau nggih, dealer-dealer mobil yang ngetren di YouTube itu incarannya siapa? Oh, OKB, orang kaya baru. Hartanya banyak, pengen punya mobil. Ada mobil yang murah, bagus, tapi tidak tahu dalamnya seperti apa. Makanya ada incaran tersebut. Makanya hati-hati kalau kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekayaan, tapi kita ketakwaannya belum baik. Ya. Semoga kita dihindarkan dari seperti itu. Kita diberi kenikmatan kekayaan, dan yang juga kita diberi kenikmatan ketakwaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan khususnya kita dimudahkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ibun pripun? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Okay? Semoga kita dimudahkan untuk senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Semoga kita senantiasa dimudahkan dalam kebaikan, dan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala beserta orang-orang yang kita cintai, dan dimudahkan untuk melihat wajahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم